Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andi Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Oke, setelah menunggu ya beberapa hari, mungkin 7 hari lebih, teman-teman, akhirnya market udah mulai hijau kembali. Hari ini video ini dibuat tanggal 11 Februari 2025. Jadi kondisi dari market, beberapa altcoin udah mulai mengalami recover yang lumayan signifikan. Farcoin yang kemarin sempat drop ya, parah banget, udah mulai pelan-pelan recover. Tau, kemudian juga ada beberapa juga kayak virtual kemarin rally kembali ya. Tapi nggak semua altcoin perform sih di perdagangan kemarin. Ini impact daripada pergerakan Bitcoin dominance yang mengalami penurunan atau koreksi di perdagangan kemarin. Ya, semoga saja altcoin bisa recover setelah beberapa hari kita kena dump ya yang lumayan signifikan, impact dari sentimen DeepSeek AI sama kebijakan tarif Donald Trump terhadap Kanada, Meksiko, dan China. Teman-teman, hari ini dari makroekonomi akan ada beberapa rilis data penting. Salah satunya adalah new loans dari China akan dirilis jam 5 sore nanti. Ini terkait dengan data pinjaman gitu. Berapa persentase pinjaman untuk China. Kemudian juga akan ada rilis data dari Jerome Powell yang akan memberikan testimoninya terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah diambil dan data-data ekonomi yang sudah sempat dibagikan, termasuk data inflasi, data pengangguran, pembukaan lapangan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Itu akan dibahas nanti oleh testimoni Jerome Powell jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Jadi hati-hati menjelang malam hari, kemungkinan market akan sangat-sangat volatil. Nah, kalau kita lihat sih dari potensi apa yang akan disampaikan The Fed, saya rasa akan 50-50 ya. Ada kemungkinan The Fed atau Jerome Powell ini bakalan dovish, dan juga mungkin dia hawkish terkait dengan ya kondisi dari inflasi yang cenderung stagnan. Ini untungnya inflasi nggak naik parah ya, tapi masih stabil-stabil aja. Kita nggak tahu apa yang akan disampaikan dan seperti apa kebijakan dari Jerome Powell ke depannya. Sebab Donald Trump sudah mengambil beberapa langkah gitu. Saya rasa sih meskipun Jerome Powell tidak mengatakan bahwa dia tidak mau berhubungan dengan politik ya. Dia tidak mau mencampuri urusan politik, dan kebijakan yang diambil oleh The Fed itu tidak terkait dengan apa yang terjadi pada pemerintahan Trump. Namun saya yakin pasti akan ada pertimbangan juga oleh sikap dari Jerome Powell, meskipun tidak disampaikan secara publik atau tidak disampaikan ke publik. Gitu. Jadi data ini akan mengacu terhadap beberapa data sebelumnya, yaitu data CPI di tahun 2025 bulan Januari kemarin, yang mana CPI memang pelan-pelan merangkak naik meskipun core-nya masih lumayan stabil. Kemudian juga data terkait dengan data pengangguran ya, yang kalau kita perhatikan itu juga mengalami tren yang meningkat. Pembukaan lapangan pekerjaan pun kalau kita melihat datanya terus turun. Jadi ya mungkin Jerome Powell akan punya pandangannya terkait dengan data-data tersebut. Jadi daripada banyak berspekulasi, kita nantikan aja testimoni dari Jerome Powell jam 10 malam nanti. Oke, teman-teman, aku mau informasikan dulu ya, token Snack AI sekarang bisa teman-teman dapetin dengan cara melakukan staking GT token di Gate.io. Ya, ini periodenya sampai 4 hari ke depan, akan ada sekitar 15 juta token Snack AI yang bisa teman-teman dapetin melalui staking reward. Ada juga banyak token-token lain seperti Analog, Fuel yang bisa teman-teman dapetin. Buat kalian yang sudah punya Gate.io, yang sudah punya aset di sini minimum $10 di market spot, jangan lupa untuk klaim. Ada banyak token-token airdrop ya yang bisa teman-teman klaim secara gratis jika teman-teman sudah menyelesaikan KYC dan juga sudah punya aset di Gate.io minimum $10. Masuk ke menu launch, pilih startup, teman-teman bisa klaim token-token gratis di sini gitu. Jadi buat yang tertarik buat daftar Gate.io, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Teman-teman, Donald Trump
Ini berita kemarin sih sebenarnya ya. Donald Trump itu baru aja bikin kebijakan terkait dengan tarif impor steel dan juga aluminium. Baja dan juga aluminium tarif impornya itu dinaikkan ya 25%. Dan ini memberikan impact langsung kepada Kanada karena Kanada banyak mensuplai dua metal tersebut gitu. Dan meskipun kalau kita lihat dari pernyataan dari Donald Trump terkait dengan kebijakannya untuk menunda tarif pajak dari Meksiko dan Kanada, namun tampaknya pemberlakuan untuk dua material ini ya itu bisa langsung dilakukan dan sangat-sangat bakalan berdampak seperti itu. Jadi kalau kita lihat sih memang ini adalah sebuah apa ya, sebuah hal yang bisa dibilang tidak bisa dihindarkan. Sebab Donald Trump ini pengen menjadikan Amerika Serikat berdaulat dengan tidak banyak melakukan import gitu. Jadi kebijakan menaikkan tarif ini diharapkan bisa menggenjot pertumbuhan perekonomian dalam negeri. Namun kalau kita melihat secara makro sebenarnya untuk posisi saat ini itu masih sangat-sangat sulit ya teman-teman untuk negara-negara bisa growing kalau ada Amerika Serikat yang cukup tertutup terhadap barang impor gitu. Jadi ya saya rasa ini bakalan menjadi challenge untuk kita semua ya. Beberapa hari lalu saya sudah sempat posting juga di apa namanya Telegram. Mungkin teman-teman ada yang ikut ya terkait dengan apa yang terjadi pada Indonesia saat ini. Karena Indonesia saat ini tengah mengalami stagnansi terkait dengan pertumbuhan ekonomi ya, GDP kita terus turun. Kemudian juga dari kondisi inflasi di Indonesia ini sekarang sudah mengalami disinflasi. Artinya di beberapa kebutuhan pokok itu udah nggak terjadi peningkatan inflasi yang signifikan kembali, yang menunjukkan bahwa daya beli masyarakat saat ini sedang sangat-sangat terpuruk, teman-teman. Jadi ini tidak terjadi hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh negara ya, di seluruh dunia karena kebijakan dari masing-masing negara ini yang memang cenderung pro terhadap perekonomian dalam negeri. Impactnya apa? Impactnya adalah ya ekspor akan lebih sulit gitu. Dari saya sih mengajak teman-teman untuk lebih hati-hati aja untuk posisi sekarang. Mungkin dari tahun sekarang sampai 2030 nanti itu bakalan ada kayak perlambatan pertumbuhan ekonomi ya. Ditambah dengan suku bunga di Indonesia juga masih akan dipatok tinggi karena untuk menyamai atau mengimbangi dari rate yang diberikan oleh negara-negara lain seperti US dollar yang sangat kuat. Karena kalau di Indonesia turunin suku bunga terlalu ekstrim, itu menyebabkan nilai tukar rupiah kita turun parah gitu. Kalau dipertahankan di posisi tinggi, ekonomi nggak jalan. Jadi bener-bener susah ya untuk posisi sekarang. Jadi ya itulah kita di dalam negeri hati-hati juga untuk posisi sekarang. Kemudian dari berita yang lain datang dari MicroStrategy yang sekarang namanya adalah Strategi. Dia kemarin mengumumkan pembelian sekitar 7.633 Bitcoin atau senilai 742 juta US dollar berupa Bitcoin. Jadi udah mulai akumulasi lagi ya MicroStrategy dan merupakan sebuah good news. Lalu juga ada Metaplanet, salah satu perusahaan perdagangan yang ada di Jepang, mengumumkan dia akan siap melakukan akumulasi sekitar 21.000 Bitcoin atau senilai dengan 2 miliar US dollar di tahun 2026. Mau akumulasi di 2026 tapi kok ngomong-ngomong sekarang takutnya keburu naik ya harganya, teman-teman. Negara bagian California Utara dikabarkan siap untuk menyusul ya untuk menjadikan Bitcoin sebagai strategic reserve mereka. Jadi saat ini di Amerika Serikat sudah tercatat sekitar 19 negara bagian yang sedang membicarakan atau sedang melakukan apa ya melakukan pengkajian terkait dengan kebijakan yang mana kedepannya ini akan meloloskan Bitcoin sebagai strategic reserve di negara-negara bagian tersebut. Dan ini sudah dilakukan oleh negara bagian California Utara. Dan ini akan menjadi sebuah sentimen bagus untuk Bitcoin ke depannya. Jadi buat teman-teman yang memang pengen long investing, Bitcoin masih akan menjadi prioritas. Ripple baru saja melakukan ekspansi untuk
partnership di wilayah Portugal dan juga Brazil sebagai penyedia layanan cross border payment. Ya, ini adalah sebuah berita yang bagus tentu saja untuk Ripple, di mana Ripple ini memang banyak sekali terkait ya dengan beberapa bank sentral, termasuk juga bank-bank korporasi, bank swasta yang ada di berbagai negara, karena memang Ripple ini lobby-lobbynya masuk ke sana, teman-teman. Jadi dia dekat dengan bank, dan otomatis Ripple bisa menjadi salah satu crypto aset yang bakalan punya peluang untuk tetap survive sampai ke depannya. Semoga saja seperti itu. Kemudian Nasdaq juga dikabarkan siap untuk meloloskan ya. CoinShare bertujuan untuk memperkuat pijakannya di pasar kripto Amerika Serikat dengan penciptaan ETF terbaru. Jadi akan ada ETF XRP dan Litecoin yang bakalan melantai di Nasdaq, teman-teman. Jadi ini masih akan menunggu peresmian atau approval. Nasdaq secara resmi telah mengajukan formulir 19B-4 kepada SEC mencari persetujuan untuk mendaftarkan dan memperdagangkan dua produk tersebut. Ya, melalui bursa CoinShare. Nanti akan ada produk namanya CoinShare XRP ETF dan juga CoinShare Litecoin ETF. Dan ini langsung memberikan impact ya terhadap Litecoin dan XRP yang di perdagangan kemarin mengalami tren rally. Oke, ini satu tiba-tiba muncul di di timeline Twitter saya ya, terkait dengan seorang analis dan juga peneliti di dunia blockchain dan kripto bernama Abby Kuaidong. Ya, dia kemarin bikin postingan nih terkait dengan fenomena yang terjadi saat ini, especially banyaknya exchange-exchange yang melisting token baru. Jadi ini mungkin akan berkorelasi dengan pembahasan kita di video yang kemarin. Kemarin kan saya bilang tuh ada penghambat kenapa altcoin atau alt season tidak terjadi. Ya, impact daripada banyaknya jumlah token-token IPO baru, banyaknya jumlah token-token yang baru saja listing di berbagai exchange, sehingga itu mencuri kapitalisasi dari altcoin sebelumnya, altcoin yang market cap-nya udah gede duluan, itu banyak kecuri karena ada token-token baru yang listing. Dan dari sebelumnya 3.600 token di tahun 2019 lalu, sekarang di tahun 2025 ini sudah tercatat sampai 11 juta token altcoin ya yang ada di market crypto. Jadi peningkatannya itu sangat-sangat extreme high. Dan ya, ini menurut saya menjadi sebuah faktor sih kenapa alt season di tahun ini itu kemungkinan bakalan hanya terjadi di beberapa token saja. Itu pun bukan alt season, itu bukan koin-koin tersebut mencapai new all time high ya, melainkan hanya mendominasi dari pergerakan Bitcoin sesaat saja. Gitu. Jadi kemungkinan yang terjadi adalah seperti itu. Nah, kita akan lihat dulu ya apa isi postingannya. Jadi saat ini koin-koin dari venture capital kemungkinan besar akan berlanjut ya. Maksudnya berlanjut adalah menghadapi penurunan sampai lebih dari 80% setelah dia listing. Ini artinya apa? Ini artinya banyak token-token baru yang memang diterbitkan hanya untuk menjadi lahan exit untuk para venture capital. Jadi venture capital ini kan sudah invest sebelum tokennya listing. Nah, setelah tokennya listing di exchange, harganya kan naik tuh biasanya karena volume perdagangannya juga meningkat, ya kan? Nah, di saat harganya naik itu, venture capital ini yang sudah masuk lebih awal, mereka TP dan menyebabkan banyak retail yang baru masuk belinya di pucuk. Dan damnya ini itu bisa terjadi sampai 80%. Dan setelah venture capital ini dapat dana, mereka akan invest lagi di project-project baru, teman-teman. Jadi ini yang disebut sebagai fase pembersihan gitu. Artinya venture capital atau VC itu dia keluar semua, bersih-bersih semua dari token-token yang baru saja mereka listing. Dan dari perspektif ini akan terus berlanjut. Sampai kapan? Sampai retail itu mulai cerdas untuk tidak asal beli koin. Jadi semuanya akan back to fundamental kembali gitu. Jadi nampaknya akan ada era baru lagi nih. Kemungkinan altcoin masih akan tetap ada. Cuman altcoin yang lawas, yang memang sudah turun parah, kemungkinan untuk balik ke all time high-nya mungkin hanya akan ada di beberapa altcoin saja. Dan yang akan bertahan tentu saja adalah altcoin baru.
ya, altcoin baru yang akan tetap survive. Jadi kalau teman-teman ada pegang koin-koin lawas yang mungkin nggak perform, kemungkinan memang sudah tidak ada whales-nya di sana. Karena ya ngapain juga whales-nya di sana kalau dia menghitung, mengkalkulasikan kebanyakan retail gitu. Jadi sebuah koin itu baru bisa naik ketika whales-nya pegang mayoritas tokennya. Kalau udah mayoritas ada di retail, biasanya koin tersebut akan susah naik. Dan ini nggak terjadi hanya di kripto ya, tapi juga di saham. Saya sudah lumayan lama mempelajari hal tersebut, teman-teman. Jadi ketika saham itu banyak dikuasai retail, biasanya kalaupun terjadi kenaikan itu nggak lama. Ya, dan biasanya koin-koin yang ada di market kripto pun juga demikian. Jadi akan ada aksi jual besar-besaran sih untuk token-token yang memang sudah tidak survive atau token-token yang sudah dianggap tidak survive lagi oleh venture capital tersebut. Dan ini akan berlangsung ya dan berakhir diperkirakan sampai 2025 sampai 2026. Jadi siap-siap di tahun-tahun ini akan ada bersih-bersih banyak koin. Maksudnya akan ada banyak koin-koin altcoin yang akan crash parah dan mungkin nggak akan recover balik naik lagi. Gitu. Jadi coba kalian perhatikan portfolio yang kalian punya, seleksi mana koin yang bagus, mana yang tidak. Bitcoin gimana? Bitcoin di perdagangan kemarin mulai recover ya, naik ke level 97.200-an something, udah mulai membaik pergerakan Bitcoin meskipun tidak didukung oleh volume smart money yang bagus. Bitcoin dominance agak sedikit turun dan ini merupakan sebuah indikasi yang bagus juga. Lalu dari beberapa altcoin sih hanya beberapa yang recover. Ini saya coba kasih listnya. Ada Tau, Virtual, kemudian ada Algorand, lalu ada AAV, Tron, Cardano lumayan, Litecoin lumayan naik ya. XRP naiknya tipis, Solana nggak terlalu kemana-mana, Ethereum juga nggak kemana-mana. Nah ini kelihatan banget sih kalau memang altcoin nggak kompak. Yang naik hanya beberapa saja. Mengindikasikan memang seperti yang ada pada kenyataan sekarang, di mana alt season tidak akan menjadikan semua altcoin naik serempak karena saking banyaknya altcoin saat ini dengan jumlah whales yang segitu-segitu saja, saya rasa akan cukup sulit untuk menaikkan altcoin ini secara barengan. Apalagi dana atau jumlah uang yang beredar sekarang semakin tipis, hanya akan ada beberapa altcoin saja yang naik di beberapa periode. Gitu. Misalkan sekarang periode Litecoin, ETF, ya, koin-koin dengan narasi Amerika rally. Mungkin kedepannya akan ada meme coin lagi yang akan rally. Dan akan terus berrotasi seperti itu, teman-teman. Kemana arah dari Bitcoin? Bitcoin udah mulai stabil di kisaran level 95.000 ya, beberapa kali stabil di level tersebut, mengindikasikan ada pembentukan level support baru untuk Bitcoin dan semoga ini kuat. Next target untuk Bitcoin bisa saja recover ke level $100. Tapi aku sendiri nggak terlalu yakin kalau Bitcoin udah siap untuk bullish kembali. Kemungkinan fase konsolidasi masih akan tetap berlanjut. Jadi waspadai aja area kisaran 92.000 sebagai level support ya, dan level 100.000 sebagai resisten. Saya rasa movement dari Bitcoin nggak akan terlalu agresif untuk sekarang. Apalagi kalau kita lihat gold juga terus create new all time high, mengindikasikan bahwa kondisi perekonomian sekarang itu lagi tidak baik-baik saja. Gitu. Orang-orang udah banyak mengantisipasi dan lebih memilih menyimpan uang mereka di gold. Gold udah naik sekitar 1,64%. Oke, gitu aja paling buat pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita punya komunitas diskusi di Telegram. Untuk teman-teman yang punya Telegram bisa join ya. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Akhir kata saya Andre, makasih.